Panduan lupa password HRIS. Isi password dengan tempelkan kata sandi sementara yang sudah disalin dari email. Setelah itu, klik OK. Langkah keempat, pada kolom Old Password, tempelkan kembali kata sandi sementara dari email. Pada kolom New Password, buat kata sandi baru dengan ketentuan minimal 10 karakter. Tidak menggunakan huruf berurutan seperti A, B, C. Tidak menggunakan angka berurutan seperti 1, 2, 3. Pada kolom Confirm Password, masukkan kembali kata sandi baru yang telah Anda buat. Langkah kelima, pilih salah satu pertanyaan keamanan atau security question sesuai keinginan Anda. Pada kolom Answer, isikan nama Anda atau jawaban lain yang mudah diingat. Pertanyaan keamanan ini akan digunakan saat Anda lupa kata sandi. Jadi, pastikan jawabannya mudah Anda ingat. Setelah semua selesai, klik OK. Anda akan langsung diarahkan ke beranda akun HRIS. Terima kasih. Pada video ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk login ke sistem HRIS. Pastikan Anda sudah memiliki barcode tenant yang sesuai dengan perusahaan Anda. Pertama, buka aplikasi Google di handphone Anda. Kemudian, pilih ikon kamera di kolom pencarian untuk membuka fitur Google Lens. Arahkan kamera ke barcode HRIS milik perusahaan Anda. Klik link tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman login ke satu akses HRIS secara otomatis. Masukkan username dan password Anda yang sesuai. Jika login salah, tampilan akan seperti ini. Cek kembali username dan password Anda. Jika login berhasil, Anda akan masuk ke halaman dashboard utama seperti ini. Pada video ini akan dijelaskan mengenai fitur Employee Info pada aplikasi HRIS. Menu Employee Info digunakan untuk menampilkan data pribadi dan pekerjaan karyawan secara lengkap, yang dapat diakses langsung oleh karyawan melalui aplikasi AS. Pada bagian pertama, yaitu Personal Info, sistem menampilkan data pribadi karyawan yang bersifat administratif dan identitas. Data ini menjadi referensi penting bagi HR dan sistem. Selanjutnya adalah Employment Data, yang berisi informasi pekerjaan karyawan dalam sistem HRIS. Bagian ketiga adalah Payroll Info, yang menyimpan data penting terkait penggajian. Selanjutnya pada bagian Family Info mencatat data keluarga karyawan, seperti pasangan, anak, atau orang tua, jika terdapat lebih dari satu anggota keluarga. Geser ke kiri atau kanan untuk melihat semua entry. Bagian terakhir yaitu address, yang digunakan untuk mencatat alamat tempat tinggal karyawan. Bila ada lebih dari satu alamat, data dapat digeser ke kiri atau kanan untuk melihat seluruh record. Demikian penjelasan fitur Employee Info di aplikasi AS. Pastikan data Anda selalu terupdate. Jika terdapat ketidaksesuaian, segera hubungi tim HR untuk pembaruan data. Terima kasih telah menyimak panduan ini.
Pada video ini akan dijelaskan mengenai fitur Time of Request View yang digunakan untuk menampilkan riwayat pengajuan cuti atau izin karyawan. Klik Time of Request untuk menampilkan riwayat pengajuan. Lengkap dengan jenis cuti terletak di bagian atas, tanggal cuti terletak di bawahnya, serta status pengajuan. In progress untuk yang masih dalam proses approval, approve untuk yang sudah disetujui atasan, completed untuk yang sudah selesai diproses, dan void untuk yang ditolak. Dengan adanya fitur ini membantu karyawan memantau riwayat dan status pengajuan cuti secara mudah dan transparan. Demikian penjelasan fitur Time of Request. Pada video ini akan dijelaskan mengenai fitur Time of Request Submit yang digunakan untuk mengajukan cuti atau izin langsung melalui SHRIS dengan cara klik Time of Request lalu klik tombol tambah untuk memulai pengajuan. Lalu memilih jenis cuti pada kolom Time of Type yang bersifat dinamis. Jenis cuti bisa bertambah sesuai kebijakan HR atau kebutuhan perusahaan. Memilih tanggal cuti pada bagian Start and Date dengan cara klik tanggal mulai lalu klik tanggal berakhir, misalnya klik 29 Juli lalu 31 Juli, maka sistem otomatis memilih rentangnya. Lalu melanjutkan dengan mengisi notes sebagai alasan cuti. Mengunggah attachments bila ada, dan menekan tombol submit untuk mengirimkan pengajuan, di mana setelah berhasil dikirim status dokumen akan otomatis tampil sebagai in progress di menu Time of Request yang menandakan pengajuan sedang dalam proses persetujuan. Klik attachments untuk mendownload file attachment. Fitur ini memudahkan proses pengajuan cuti secara digital, cepat, tanpa perlu formulir manual sehingga karyawan dapat mengatur cuti dengan lebih praktis dan efisien. Demikian penjelasan fitur Time of Request Submit. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Pada video ini akan dijelaskan mengenai fitur Time of Request Approve yang digunakan oleh atasan atau HR untuk menyetujui pengajuan cuti atau izin karyawan, dimulai dari menerima notifikasi pada sistem HRIS. Pertama, buka message untuk menampilkan daftar notifikasi Time of Request. Kemudian pilih Time Off untuk menampilkan daftar notifikasi Time of Request, lalu pilih dokumen yang ingin disetujui dengan mencentang satu persatu atau menggunakan Select All jika ingin menyetujui semua sekaligus. Lalu klik tombol Approve dan isi notes sebagai catatan persetujuan seperti Approve, kemudian klik Approve untuk menyelesaikan proses. Dengan adanya fitur ini, proses pengajuan cuti lebih cepat, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem. Demikian penjelasan mengenai proses persetujuan cuti melalui SHRIS. Pada video ini akan dijelaskan mengenai fitur Time of Request Reject yang digunakan oleh atasan atau HR untuk menolak pengajuan cuti atau izin yang diajukan oleh karyawan, dimulai dari menerima notifikasi pada sistem SHRIS. Pertama, buka message. Kemudian pilih Time Off untuk menampilkan daftar pengajuan Time of Request. Kemudian memilih dokumen yang ingin ditolak dengan mencentang satu atau menggunakan Select All jika ingin menolak semua sekaligus. Lalu klik tombol Reject. Isi kolom notes dengan alasan penolakan seperti Reject. Kemudian klik Reject untuk menyelesaikan proses, di mana setelah ditolak oleh atasan atau HR maka status dokumen pengajuan akan otomatis berubah menjadi void. Demikianlah penjelasan mengenai proses penolakan cuti dalam aplikasi HRIS. Terima kasih telah menyimak panduan ini.